Hello guys, welcome to my YouTube channel Tech for Us dengan saya Irfan Andika. Hari ini saya akan share tentang pembelajaran AutoCAD Mechanical 2017 Lesson 1. Ayo kita buka AutoCAD kita. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, setelah sampai di halaman ini, kita Ctrl N, kita pilih Akadiso. Kemudian setelah sampai di halaman ini, saya akan jelaskan sekilas apa yang akan saya share ke teman-teman. Yang pertama adalah tentang draw, kemudian construction, kemudian modify, kemudian di parametric ada constraint, kemudian saya akan share tentang pandangan gambar atau view, sehingga memudahkan teman-teman untuk menggambar view tampak depan, atas, ataupun samping. Oke, yang pertama di draw ada line ya. Sebagai contoh kita coba gambar line. Kita klik line, kita klik ujung pertama, kita klik ujung kedua. Nah, jadi line. Setelah selesai kita tekan escape. Seperti itu. Untuk teman-teman yang terganggu dengan ruler ini ya, di lembar kerjanya, ini garis-garis ini, kita bisa tekan F7 untuk mematikannya, dan menghidupkannya lagi kita tekan F7 lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ketika kita gambar garis, dia kan tidak bisa otomatis lurus gitu. Mau lurus horizontal atau lurus vertikal kan, kita harus ngikutin garis titik-titiknya. Nah, caranya adalah dengan kita klik F8 ya, ortonya kita hidupkan. Otomatis dia langsung horizontal atau vertikal. Itulah kelebihan dari orto. Caranya tekan F8. Untuk mematikannya, kita tekan lagi F8. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada polyline. Polyline ini adalah garis, kemudian kita bisa gambar garis lengkungan atau busur. Caranya adalah kita klik polyline ya. Kita klik untuk ujung pertama, kita gambar garis. Misalkan sampai sini, kita klik. Kemudian ini kan masih garis lurus. Untuk membuat dia garis yang melengkung, kita tekan tombol A, kemudian enter. Nah, dia sekarang melengkung ya. Ini kita tentukan diameternya berapa. Mau bentuknya seperti ini atau seperti ini busurnya ya. Misalkan seperti ini, diameternya saya mau 500. Kita ketik 500, enter. Seperti itu teman-teman. Jadi di AutoCAD ini untuk menentukan seberapa panjang atau jarak dari suatu entitas ya, atau bidang seperti ini, kita langsung ketik. Misalkan seperti ini ya. Saya klik garis. Klik ujung pertama, misalkan mau ke ujung sini nih, tapi panjangnya harus 1000. Saya ketik 1000, 1000, enter. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ya, dari sini ke sini ini panjangnya 1000. Seperti itu. Nah, di line ini kan ada banyak garis ya, ada simetrik, ada zigzag line. Itu silahkan kalian otak-atik sendiri ya, kalian explore sendiri. Saya hanya menjelaskan garis besarnya, sehingga teman-teman semua dapat basicnya. Kemudian di circle ya, di sini ada center radius, ada center diameter. Center radius ini artinya adalah kita gambar di titik tengah, kemudian kita tentukan radiusnya berapa, seperti itu. Untuk diameter kita tentukan diameternya berapa. Untuk arc ini kita tekan titik pertama, titik kedua untuk pusatnya, kemudian titik ketiga adalah untuk ending dari si arc ini atau garis busur. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian construction line ya. Di sini construction line ini adalah untuk menentukan benda itu silinder atau tidak. Sebagai contoh seperti ini. Di sini kan ada lingkaran. Nah, ketika tidak ada center line, lingkaran ini menjadi benda pejal kalau kita sebagai drafter melihatnya. Nah, bagaimana biar kita tahu itu adalah silinder yang tengahnya bolong? Kita tambahkan center line, tapi kita pilih yang cross. Seperti ini teman-teman. Nah, caranya adalah setelah kita klik center line cross, kita gambar dari titik tengahnya, bebas mau ke atas atau mau ke samping ya. Nah, sampai ke ujungnya, tapi dilebihkan sedikit teman-teman ya, dilebihkan. Seperti ini misalkan. Nah, ketika kita melihat gambar ini adalah benda silinder gitu teman-teman. Tapi ini bisa dibilang dari tampak atas ya. Anggaplah ini gelas tapi dari tampak atas. Nah, tengahnya kan bolong tuh. Center line ini untuk
mengindikasi kalau dia silinder. Kemudian misalkan untuk dari tampak depannya nih, dari sebuah gelas, misalkan saya ambil contoh di rectangle ini ya, rectangle ini corner, rectangle, corner, misalkan saja ini tidak sejajar, tapi misalkan kita buat seperti ini. Nah, ini adalah tampak atas dari gelas, ini adalah tampak atas dari ini adalah tampak depan dari gelas, ini tampak atas. Nah, agar kita tahu dia ini silinder ya, kita kasih garis center line yang ini teman-teman ya. Nah, pertama kita cari titik tengahnya, tapi dilebihkan sedikit ke atas ya, lebihkan sedikit ke atas seperti ini, kita klik, kita arahkan ke bawah seperti ini. Nah, jadilah kita tahu berarti ini adalah silinder gitu, bukan kotak. Nah, tapi ini kita beranggapan gelasnya bolong ya, bolong atas dan bolong bawah, karena center line-nya sampai ke bawah seperti itu teman-teman. Itu untuk center line ya. Sisanya kalian coba cari tahu, explore sendiri. Nanti kalau ada yang bingung silahkan tinggalkan komen di bawah, nanti saya buatkan tutorialnya. Kemudian ada rectangle ya, seperti tadi. Untuk rectangle yang biasa kita bisa pilih yang corner to corner ya. Caranya adalah klik ujung pertama dan klik ujung kedua. Nah, jadi ya. Tapi bila kalian ingin membuat ukuran, kita klik rectangular seperti ini ya. Nah, horizontalnya kita atur 1000. Nah, untuk mengatur vertikalnya, jarak vertikal, kita tekan tombol tab. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita atur vertikalnya, misalkan saya inginnya 2000 mm, enter. Nah, jadilah seperti ini. Jadi kalau ingin berpindah ukuran jarak bidang, kita tekan tab ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya hatch ya, atau arsir. Arsir ini untuk membedakan suatu benda itu atau suatu gambar itu adalah belahan dari benda pejal atau daging dari benda pejal, atau itu adalah part yang berbeda atau komponen yang berbeda. Cara menggunakan hatch adalah pertama kita klik hatch ya, kemudian pilih entitasnya, kita pilih garisnya ya, kita klik, kemudian pilih di dalamnya, kita klik dalamnya seperti ini. Nah, ini garis arsirnya terlalu dempet. Cara custom garisnya adalah kita klik di garis merah ini, kita klik. Nah, di sini langsung keluar menu pilihannya ya. Di sini kita bisa pilih jenis arsirannya mau yang mana. Misalkan saya maunya yang ANSI 31 ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan lurus ke bawah nih. Cara membuat dia miring adalah di sini teman-teman, di angle kalian ganti 45 ini, misalkan kita ganti 60, enter. Seperti ini teman-teman ya. Ini kan garisnya warna merah. Kalau mau menggantinya kita pilih yang ini ya, kita ganti kuning, ya berubah jadi kuning gitu. Tapi saya biasanya warnain merah sih awalnya, defaultnya merah seperti itu. Kalau sudah selesai kita pilih close hatch editor. Oke teman-teman, selanjutnya adalah construction line. Apa itu construction line? Construction line adalah garis bantu dalam menggambar. Misalkan saya punya arc ya, ada busur seperti ini. Nah, saya ingin gambar garis lurus ya, tapi pas banget itu sejajar di ujung dari si busur ini, seperti itu. Nah, pertama caranya adalah bisa kita arahkan dulu ke ujung busurnya sampai ada kotak hijau. Kemudian nanti dia akan ada arah, biasanya dia ada garis bantu. Nah, tapi terkadang tidak ada. Nah, bila tidak ada, kita pakai construction line seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman ya, dia ada garis bantu. Nah, kita klik garis bantunya. Misalkan kalau membuat gambar lurus tinggal di ortho aja ya teman-teman ya, tekan F8. Nah, lalu klik seperti itu. Bila tadi tidak keluar ya garis bantu itu, kalian pakai construction line. Pilih construction line. Nah, pilih yang horizontal. Di sini ada banyak macam-macam versinya ya teman-teman ya. Klik yang titik biru ini menandakan beberapa kali kalian harus tekan klik kiri. Sebagai contoh, ini kan satu titik birunya, berarti cuma klik sekali.
gitu. Kita contohkan. Pertama, kita klik sekali di ujung sini. Nah, hanya sekali klik ya, dan ini menandakan dia lurus sejajar. Lalu di sini juga kita klik sekali. Kalau sudah, escape. Nah, kemudian kita bisa gambar dari sini. Misalkan saya gambar garis, nah dia langsung menuju ke garis construction line, teman-teman ya. Itu gampang sekali. Mau gambar lingkaran di sini gampang. Nah, itu construction line. Saya contohkan untuk yang 2 kali klik. Misalkan saya maunya ini ya. Nah, ini 2 kali klik ya. Klik pertama untuk menandakan awalnya, teman-teman. Ini orto saya masih hidup, saya ingin matikan orto saya tekan F8. Nah, kemudian klikan kedua segini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Teman-teman bisa explore untuk construction line-nya. Nah, untuk mematikan construction line ini, kalian bisa delete dengan cara klik garisnya, kemudian tekan delete di keyboard. Tapi itu kalau kalian buat banyak construction line itu memakan waktu. Nah, cara simpelnya adalah di sini ada erase construction line. Kita tinggal klik sekali, semua construction line hilang. Kita klik, hilang semua construction line. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah modify. Modify. Yang pertama ada move ya. Move ini gampang ya. Ini memindahkan. Kita klik move. Select object ya, kita bisa diklik di objeknya atau kita bisa ngeblok seperti ini. Nah, lalu tekan enter. Nah, sekarang kita pilih titik acuan untuk memindahkannya. Misalkan di ujung sini, saya klik kiri. Nah, sekarang saya pindahkan dari titik acuan itu. Saya mau di titik tengah dari lingkaran ini, saya klik kiri lagi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman ada tips lagi. Misalkan saya mau ngeblok ya, mau memilih kotak ini, tapi saya blok dari kiri ke kanan ya, seperti ini, tapi tidak selesai. Dia tidak akan terpilih. Tapi kalau dari kanan ke kiri hanya sebagian saja ke blok, dia akan terpilih seperti ini teman-teman. Terpilih. Jadi kalau mau ngeblok dari kiri ke kanan, kalian harus ke semua entitas. Seperti ini. Dia baru terblok. Kemudian ada yang namanya rotate ya. Kita klik rotate. Nah, pilih entitasnya atau di blok juga bisa. Kemudian enter. Nah, di sini kita pilih titik acuan putarannya di mana. Misalkan di sini saya mau titik acuan putarannya. Saya klik kiri. Kemudian nah, saya putar dari titik acuan itu. Misalkan segini. Itu adalah rotate. Kemudian ada array. Array itu apa? Array itu adalah mengcopy file itu sesuai pola tertentu. Misalkan di sini kan ada rectangular sama ada polar array atau circular array ya. Misalkan rectangular array, kita contohkan ya, klik kiri rectangular array. Kita klik di lingkaran ini. Lingkaran ini mau saya polakan, mau saya perbanyak. Kita klik. Lalu enter. Nah, langsung banyak ya gitu. Misalkan kita mau rubah nih, ini columns ya, columns ini dia ke kanan, row ini ke atas atau ke bawah. Saya mau ada 8 columns, saya ganti jadi 8. Untuk rows-nya saya ganti jadi 6. Lalu klik sembarang. Nah, dia jadi banyak kan, tapi berpola. Tapi polanya adalah kotak karena dia adalah rectangular array. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan polar array ya, dia melingkar. Saya kasih contoh. Ini saya ada kotak di sini ya, segini. Kita pilih polar array ya, kita pilih entitasnya, enter ya. Kemudian kita klik di sini untuk putarannya. Nah, dia berputar teman-teman ya dari titik tengah. Saya kasih gambar contoh yang lebih mudah lagi. Seperti ini. Ada kotak. Kemudian saya polar array. Saya pilih kotaknya, enter. Misalkan titik pusat putarannya di sini. Saya klik kiri. Nah, dia berputar teman-teman. Di sini kita bisa pilih mau putarannya 360 derajat atau hanya 45 derajat ya. Di sini itemnya ada 6. Tapi misalkan mau diperbanyak, kita tinggal ganti di items. Misalkan saya mau 15.
lalu klik sembarang. Tuh ada 15 kotak ya. Kita ganti 8 saja, jadi 8. Nah, ini rows ini adalah berapa lingkaran seperti itu. Misalkan saya maunya ada 3. Klik. Ada 3 lingkaran dengan jumlah total item yang berkeliling ada 8. Seperti itu teman-teman. Lalu close array. Nah, inilah dia. Tapi untuk array, dia dari satu item menjadi satu kesatuan untuk seluruh item. Kalau kita hapus, kita klik kiri, delete, dia terhapus semua gitu, bukan satu-satu terhapus. Itu kelemahan dan kelebihan dari array. Kemudian selanjutnya ada power copy ya. Ini kita untuk copy file sih, atau copy entitas maksud saya. Misalkan saya mau copy ini, saya klik power copy, saya pilih entitas ini, kemudian saya pilih titik acuan pengambilannya, saya klik kiri, saya pindahkan di sini, saya copy lagi ini, enter, dari sini titik acuannya saya pindahkan. Itu power copy ya. Kemudian di sini ada mirror ya, dia menciptakan objek yang segaris, misalkan seperti ini. Saya gambar ini. Nah, kita buat sebelahnya lagi ya. Ini kita kasih ini sedikit. Nah, ini kita kasih garis vertikal, garis bantunya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah untuk mirror. Kita pilih mirror ya, klik mirror, pilih objeknya, kita blok ini, enter, terus kita gambar cerminnya dengan cara klik ujung awal. Nah, kita luruskan teman-teman ya. Nah, seperti ini, harus pas ya. Nah, tapi ini bisa miring, bisa tidak, seperti itu. Tapi biar gampangnya kita aktifkan ortho F8. Nah, lalu kita klik kiri. Erase source object, kita pilih no ya, langsung enter. Nah, jadilah mirror, cerminan dari entitas yang satunya lagi. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada trim teman-teman ya. Trim object. Trim ini memotong. Misalkan saya kasih contoh ya, di gambar ini saya buat garis yang memotong seperti ini ya, kemudian seperti ini. Nah, selanjutnya adalah trim ya. Caranya adalah pertama kita klik trim, kemudian langsung enter. Nah, kemudian kita pilih garis yang mau dihapus. Garisnya itu harus melewati suatu garis terlebih dahulu teman-teman. Misalkan ini nih, dia melewati garis ini, atau diapit juga bisa kita hapus. Misalkan saya hapus, kita klik kiri. Nah, ini juga telah melewati suatu persimpangan ya, bisa kita hapus. Kita hapus, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Itu trim. Nah, atau cara gampangnya bisa pakai dari keyboard ya, dengan cara Command TR. Langsung trim, kita pilih enter. Nah, di sini enter sekali lagi, jangan lupa. Kemudian kita hapus. Nah, ini kita sudah bisa hapus ya teman-teman ya. Nah, yang di sini jangan lupa teman-teman, di sini dia tidak bisa dihapus karena dia tidak diapit ya, dia hanya belok saja seperti itu. Ini bisa. Nah, ini tidak bisa seperti itu teman-teman ya. Pokoknya tandanya kalau bisa itu dia ada tanda silangnya seperti itu. Kemudian stretch. Apa itu stretch? Ya, dia meregangkan suatu entitas. Misalkan ini kita sambung dulu ya teman-teman. Nah, ini kita tariknya adalah kita klik dulu, kita pilih garisnya, ujungnya ini kita klik, kemudian kita tarik ke ujung sini. Nah, dia jadi satu kesatuan lagi. Nah, lanjut kita coba stretch ya, kita pilih stretch, kita move ini ya, enter. Nah, ini kita stretch. Nah, ini dia, ini stretch teman-teman ya. Jadi kita bisa regangkan dia kemana-mana sesuai keinginan kita. Stretch. Kemudian ada scale. Scale ini adalah membuat skalanya ya, skalanya berapa. Kita klik scale. Nah, kemudian ini saya mau scale ya, misalkan di sini
Kita pilih ini, enter. Nah, di sini kita pilih base point-nya ya, titik dia mau dibesarkan tuh dari mana? Misalkan dari tengah. Kita klik kiri. Nah, ini mau dibesarkan berapa ini? Lihat ya teman-teman ya, di tempat ketikannya itu 300 kali, 400 kali, atau 200 kali. Misalkan yang simpel aja, kita mau membesarkannya 2 kali lipat. Kita tekan angka 2. Nah, komennya jadi 2 ya, kemudian enter. Dia besar 2 kali lipat. Tapi kalau mau mengecilkan, harus di angkanya kurang dari 1, 0, berapa seperti itu. Misalkan kita mau mengecilkannya 2 kali lipat lebih kecil ya. Kita pilih scale, kita pilih objeknya, enter. Kita pilih misalkan dari sini titik tengahnya, kita klik, kemudian kita mau scale setengahnya, berarti 0,5, 0,5, kemudian enter. Nah, dia jadi lebih kecil setengahnya. Seperti itu untuk scale teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Saya kira akan sempat membahas sampai constraint dan view ya, view Amerika, view Eropa. Sepertinya akan saya bahas di video berikutnya, di lesson 1, tapi part 2 yang akan saya bikin. Untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya teman-teman, karena itu membantu saya untuk motivasi saya membuat video selanjutnya. Untuk teman-teman yang memiliki trouble dalam mengikuti video saya tadi, silahkan tinggalkan komen di bawah ya, nanti akan saya coba bantu cari solusinya. Oke, terima kasih teman-teman.